Baduy dalam riwayat kami, leluhur kami pada zaman Nabi Adam sudah ada. Agamanya Sundawitan, nabinya Nabi Adam, amanah-amanahnya dijalankan oleh lembaga adat Tangtu Telu Jaro 7, merupakan sesuai dengan amanah leluhur Baduy. Mempunyai struktur lembaga adat, ada tatanan, ada Baduy dalam Baduy luar. Secara singkat, itu merupakan asal-usul Baduy. Nah, asal-usul Baduy seiring dengan adanya sejarah bumi alam, Baduy tetap pada disebut Gusti Nu Masuci Nu Makawasa, sang pencipta alam semesta. Tujuannya sama, tapi menyebut dan tata cara yang berbeda. Di Baduy ada ritual adat, ada kawalu, ada puasa, dan ada acara-acara yang lainnya. Biarpun di tengah-tengah dunia maju, negara berkembang, tapi tetap ada sisa harus dipertahankan. Soalnya di sini, terus terang saja yang di dalam Perda Hak Wilayah ini 5.150 hektar yang tidak masuk bangunan permanen, seperti rumah tembok, jalan popping block, tidak bisa. Itu diperlakukan hanya jalan Salasa, terus rumah sama panggung gitu ya. Di sini keseluruhan yang Desa Kanekes ini ada 67 kampung yang 67 RT. Terus seluruh Desa Kanekes itu sekitar 12.060 orang yang terkait ke masalah tadi larang-larangan yang di sini. Soalnya apa saja yang dilarang ke aturan hukum adat di sini, itu di sini timbul hukum karma. Kalau yang tidak mengikuti aturan hukum adat, itu pasti ada karma. Ada itu. Tentang menjaga alam, menjaga keseimbangan, itu merupakan tugas tanggung jawab semua manusia. Terutama ya Baduy, lembaga adat mempunyai tugas kan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian alam. Maka alam lah kita dijadikan amanat-amanat leluhurnya supaya alam tetap dijaga, lestari, itu untuk kita ke depan, bahwa kalau alamnya rusak ya tentu moral manusianya juga mau gimana gitu. Maka dari alam itu merupakan sebenarnya tugas tanggung jawab kita semua. Ya Baduy ada titipan untuk melestarikan dan menjaga alam. Atas itulah peran tanggung jawab lembaga masyarakat, kesadaran bahwa ini tetap harus dijaga gitu. Ada batas-batasnya, ada penegakan hukumnya, ada sanksi adatnya, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Adat sudah mengatur batas-batasnya, aturannya, dan diberitahukan juga kepada warga bahwa ini bukan untuk dijadikan lahan gitu. Dengan nilai-nilai itu, aturan itu, lembaga adat biasanya dilakukan seperti itu. Untuk tujuannya apa ya? Tujuannya ada boleh dimanfaatkan, tapi dengan catatan ada batasannya gitu, ada aturannya gitu. Untuk di kawasan yang tentunya sudah diatur, ditetapkan
sama lembaga adat gitu. Di setiap kampung, di setiap kan kampung juga contohnya ada halaman kampung, tatajuran kampung, terus di aliran sungai kan ada pembatas penguat sungai yang ada di aliran itu, di sungai tersebut. Dan ada di bukit-bukit kan itu ada yang juga yang tidak boleh juga diruksak gitu. Kan di mana-mana tempat ada, ya tentunya ada aturan-aturan yang berbeda lah gitu. Tidak sama, bukan dilihatlah tempatnya, kalau memang itu jadikan kawasan hutan itu ya tetap dijaga gitu. Nanti itu kan biar aliran sungai sumber itu tetap hidup gitu. Karena ada babasaan bahasa Sundanya, gunung ulah dilembur, lebak ulah diruksak, saka ulah dirempak, buyut ulah dirobah gitu. Kalau udah gunung lembur, lebak, ruksak, dirobah nanti akan berdampak kepada yang lain. Itu tunggu secara adat sudah mempunyai aturan untuk mengingatkan, mengajak, beritahukan kepada warga. Iya napi dia mah dibuang tadi di lubur. Dia makan baik dia berantak tuh. Kita butuh can dan diproses. Ala tuak arena. Tangeh kene bulan puasa ambil tuak. Setiap ada kebutuhan masyarakat itu dimusyawarahkan dulu. Jadi titik mana dan di mana yang diizinkan oleh adat, karena itu maka itu hanya buat rumah dan lumbung. Tidak sembarangan tebang, dan ada batas-batas yang namanya, ada kebutuhan yang namanya 3 tangtu itu udah dijadwal waktunya, misalnya bulan ini, misalnya bagi kepercayaan di sini bulan kelima biasanya, karena di bulan kelima itu di bulan yang dianggap paling bagus sebagai kepercayaan adat di sini. Baduy mempunyai rasa tanggung jawab, tetap dengan tugas dan tanggung jawabnya dijalankan dengan tegas, dengan kesemangatan, diiringi perlu kesadaran masyarakat kita semua gitu. Karena alam ini untuk kita semua gitu. Supaya babari mawana di karungan. Tentunya ya kesadaran dan kendala ya pasti ada gitu, karena dilakukan oleh manusia juga gitu. Ada yang tidak sadar, ada yang hal-hal yang sifatnya kurang begitu memahami terhadap alam gitu, terhadap lingkungan, kelestarian. Disitulah nanti pasti pemahamannya beda. Tapi dengan tugas tanggung jawab lembaga adat Baduy, tetap itu harus ditingkatkan, diperkuat, diiringi dengan ya didukung oleh semua pihak gitu. Bukan hanya Baduy saja sebenarnya, kalau bicara alam, bicara kelestarian ya semua manusia dan petugas yang tentunya ya pemerintahan gitu, dengan di mana tempat harus ditegaskan aturannya gitu. Ditegaskan bila ada yang memang itu merusak apa yang ditetapkan aturan, ya itu harus ditindak secara aturan.
masak itu teh. As numpangkeun ngasakeun ieu doang. Kagula tetep bagus bae. Tenana Itu jadi amis satu talis, Pak. sedang pun ngeunah. Kayak nyobaan bae. Iya mah teh getahan. Ngaranna carucub. 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 Carucub tales. Dangnya tak udah aren. Kue bukan tadi ya ini. Ayan. Untuk kepositifan memang saya merasakan dibantu sehebatnya kalau banyak yang kunjungan ke sini itu kerajinan kami masyarakat kami itu alhamdulillah itu bisa suka beli ini saya merasakan itu ngebantu sehebatnya pendapatan ke masyarakat kami gitu itu kami tidak merasakan sehebatnya itu negatif tetap merasakan yang positif gitu ya positif yang berarti membantu kesuburan kemakmuran bagi masyarakat kami gitu alhamdulillah soalnya per tahun itu meningkat itu pengunjung itu meningkat. Menuju Dangdang. Kok terancang kita Gimana? ini kolot. Kemana? Ini kolot. Baru kita Bagian semua. belajar. Biarpun tidak seperti itu ketarik sehebat ke pengunjung, tapi dia merasakan sehebat tidak mampu, tetap dia pilihan pasti keluar. Soalnya memang orang Baduy keluar itu bukan hanya sekarang, zaman dulu. Sebelum yang tadi ada pernabi pun itu sudah keluar sebetulnya. Lembur bejak yang murnya. Itu silakan dia. Wala. Semata-mata yang berdagang. Kenaikan murnya. Saya udah. Buat anak gitu. Hutan itu ada sedikit bukan nakut-nakuti dengan masyarakat, tapi diadakannya ya di satu tempat itu seperti sejenis bahasa Sundanya keramat. Keramat itu walaupun tidak diartikan untuk disembah untuk masyarakat sini, cuman ada artinya. Kalau profesinya diartikan itu bisa dipahami masyarakat itu bahwa di situ artinya diisukan tempat angker atau diisukan tempat yang paling sakral. Beberapa kejadian seperti di daerah yang namanya Kecamatan Sobang dengan batas Baduy itu kan pernah dibuka hutan lindung itu, dibikin gundul lah gitu ya,
Dulu pernah kejadian, kalau sekarang nggak terjadi lagi. Tapi bisa-bisa ya di masyarakat tetap konflik antara desa gitu ya, antara desa. Terus orang sini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan perlindungan hukum. Kalau yang sebetulnya satu alam, disebutkan kalau aturan-aturan para kolot itu, gunung jangan dilebur, lebak jangan dirusak, sesaka jangan korobah, khawatiran longsor bumi, gempa alam, angin topan, itu saka bangsa, itu bisa bencana lain di waktu. Soalnya dampak-dampaknya, kalau tidak dipertahankan alamnya itu, manusia itu merusakkan bisa, tapi menghujurkan lagi, itu alam gak bakal bisa. Kalau yang misalkan tetap aturan-aturan yang tidak bisa mempertahankan alam, itu akhirnya kan ada yang seperti Karma lagi. Soalnya kalau gunung dilebur pasti ada dampaknya. Kalau lebaknya dirusak pasti ada mamalahnya. Gitu. Itu akhirnya. Maka kekhawatiran-kekhawatiran itu sampai musnah, sampai rusak alam. Sunda Wiwitan yang ada di Kanekes ya, dengan ruang kehidupan seperti itu akan berbeda. Ini fleksibilitas yang luar biasa di dalam ajaran Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini sudah tidak pantas sebetulnya disebut agama, lebih pantas disebut sebagai sebuah budaya, menjadi cara berpikir, menjadi sikap mental, menjadi sebuah cara hidup dan gaya hidup. Ketika pemerintah ada untuk membangun sebuah tatanan kehidupan, harusnya jika dia menjalankan Pancasila, apalagi dia juga melakukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah kesepakatan bersama dan GBHN, harusnya tidak ada diskriminasi, bahwa kebebasan beragama dijamin oleh pemerintah. Ini kan tidak. Kenapa? Karena masuknya agama mayor, kelompok agama mayor ke dalam ruang pemerintahan. Konon agama kan urusan kepercayaan individu, urusan kepercayaan pribadi. Lalu kenapa harus diatur oleh pemerintah?